Halo semua teman-teman, baik di sini saya Daniel. Sebelumnya saya akan sharing tentang pembelajaran sejarah musik zaman barok, klasik, romantik, abad ke-20 sampai ke zaman kontemporer. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Daniel dengan NIM 223131001. Program studi musik gereja, dosen pengampu Nova Lady Simanjuntak MPD. Di sini saya akan presentasi demi untuk menjelaskan mata kuliah saya sejarah musik. Baik, kita akan langsung mulai. Pembelajaran presentasinya dimulai dari zaman barok. Oke. Di zaman barok ya teman-teman, di sini pada zaman barok musik berkembang pesat seiring dengan perubahan budaya, agama, dan politik di Eropa. Musik tidak lagi hanya berfungsi sebagai bagian dari liturgi gereja, tetapi juga menjadi sarana hiburan di lingkungan istana dan masyarakat. Komponis mulai berusaha mengekspresikan emosi melalui musik dengan lebih jelas dibandingkan pada zaman Renaissance. Jadi pada zaman barok ini teman-teman, musiknya tidak lagi hanya berfungsi sebagai bagian dari liturgi gereja, tetapi juga sarana buat hiburan pada zaman barok di lingkungan istana dan juga masyarakat teman-teman. Jadi pada zaman barok itu emang banyak istana kerajaan begitu ya teman-teman. Dan kita akan next slide. Di sini kita akan di karakter musik barok. Di sini munculnya sistem tonal mayor dan minor yang kemudian menjadi dasar musik barat. Penggunaan basso continue, yaitu iringan harmonis yang dimainkan secara terus menerus sebagai pondasi musik. Dan perkembangan bentuk-bentuk musik baru seperti opera, oratorio, cantata, concerto, sonata, dan pugue. Dan tekstur polifoni masih digunakan, tetapi dipadukan dengan gaya homofoni sehingga melodi utama menjadi lebih menonjol. Kemudian ornamen musik digunakan secara luas untuk memperindah melodi, dan dinamika kontras dalam musik menjadi lebih kuat sehingga menghasilkan kesan yang dramatis. Begitu dari karakter musik barok ya teman-teman. Kita akan langsung next slide. Perkembangan musik barok. Pada masa itu barok terjadi penyempurnaan berbagai alat musik, terutama keluarga biola, instrumen harpsichord, organ, biola, cello, dan flute menjadi sangat penting dalam pertunjukan musik. Perkembangan ini turut mendorong lahirnya musik instrumental yang semakin mandiri dan tidak hanya berfungsi sebagai pengiring vokal. Dan kita akan masuk ke instrumen utamanya, yaitu ada organ. Menjadi instrumen utama dalam musik gereja, banyak digunakan dalam karya-karya liturgi dan pugue. Mencapai perkembangannya sangat tinggi melalui karya-karya Johann Sebastian Bach. Itu ya teman-teman. Dan kita di sini ada harpsichord, instrumen papan tuts yang menjadi pendahulu piano modern, berfungsi sebagai pengiring basso continue, ciri khasnya musik barok. Sangat penting dalam musik kamar dan musik istana teman-teman. Dan yang ini ada musik biola, menjadi instrumen solo yang paling menonjol pada zaman barok. Perkembangan teknik bermain biola melahirkan banyak karya konserto dan sonata. Karya-karya Antonio Vivaldi banyak menunjukkan peran pentingnya biola. Dan di sini saya akan menunjukkan foto-fotonya beserta sumber referensinya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini tuh teman-teman. Oke, kita akan masuk ke komposer zaman barok. Antonio Vivaldi terkenal melalui karya konserto, terutama The Four Seasons. Dan kemudian ada Johannes Sebastian Bach, tokoh puncak musik barok dengan karya-karya pugue, cantata, dan oratorio. Dan kemudian ada George Friedrich Handel, terkenal melalui opera dan oratorio seperti Messia.
Dan di sini saya akan memperlihatkan foto komposernya dan juga karya-karya mereka. Tetapi sedikit disclaimer, saya akan memperlihatkan video-videonya selama 5 detik ya teman-teman, karena takut karena hak ciptanya begitu. Oke. Dan kita akan masuk ke kondisi sosial dan budaya. Kekuasaan monarki absolut semakin kuat. Raja-raja Eropa menjadikan seni, termasuk musik, sebagai sarana menunjukkan kewibawaan, kemegahan, dan prestis istana. Karena itu banyak komponis bekerja sebagai musisi istana. Dan gereja tetap menjadi pusat kehidupan budaya. Baik gereja Katolik maupun Protestan terus memanfaatkan musik dalam ibadah. Setelah Counter Reformation, gereja Katolik semakin mendorong penggunaan musik yang mampu membangkitkan iman dan emosi kuat. Kemudian pengaruh reformasi dan kontra reformasi. Perbedaan tradisi gerejawi mendorong perkembangan berbagai bentuk musik rohani seperti kantata, oratorio, dan karya liturgi lainnya teman-teman. Dan kita akan masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Semangat penemuan dan pemikiran rasional pada abad ke-17 turut mempengaruhi perkembangan teori musik, penyempurnaan alat musik, dan teknik komposisi. Begitu ya teman-teman semuanya. Dan kita akan next slide. Kontribusi terhadap perkembangan musik berikutnya. Nah, di sini adalah perkembangan musik, kontribusinya terhadap musik berikutnya, yaitu lahirnya bentuk-bentuk musik penting. Zaman barok melahirkan dan mengembangkan bentuk musik seperti opera, oratorio, kantata, sonata, dan konserto. Bentuk tersebut terus berkembang pada periode klasik dan romantik ya teman-teman. Jadi musik-musik mereka ini akan terus berkembang pada di next slide, zaman klasik dan zaman romantik. Dan di sini ada penyempurnaan teknik permainan instrumen. Instrumen seperti biola, harpsichord, chord, dan organ mengalami perkembangan pesat. Teknik virtuoso yang muncul pada masa barok menjadi dasar teknik instrumental modern. Perkembangan orkestra. Penataan kelompok instrumen yang lebih teratur pada zaman barok menjadi cikal bakal orkestra simfoni modern. Dan pengembangan kontrapung. Teknik kontrapung mencapai puncaknya melalui karya-karya Johann Sebastian Bach. Teknik ini kemudian menjadi bagian penting dalam pendidikan komposisi musik hingga saat ini teman-teman. Oke, cukup jelas teman-teman semuanya. Kita akan next slide ya, ke musik klasik. Oke, kita akan masuk zaman musik klasik dan kita akan langsung saja. Zaman klasik berlangsung sekitar 1750 sampai 1820. Periode ini dimulai setelah berakhirnya zaman barok yang secara simbolis ditandai dengan wafatnya Johann Sebastian Bach pada tahun 1750. Musik klasik berkembang seiring dengan semangat pencerahan yang mengutamakan rasionalitas, keseimbangan, dan keteraturan. Pada zaman klasik, para komponis mulai meninggalkan kerumitan, polifoni, dan ornamentasi berlebihan yang menjadi ciri barok. Mereka mengembangkan gaya musik yang lebih sederhana dan jelas, memiliki struktur yang seimbang, mengutamakan melodi yang mudah diikuti, menggunakan bentuk musik yang teratur dan logis. Itu adalah gaya musik klasik teman-teman. Dan kita akan next slide. Kondisi sosial dan budaya pada zaman musik klasik. Menurunnya dominasi gereja dan bangsawan. Jika pada zaman barok sebelumnya itu ada gereja dan istana menjadi pusat kehidupan musik, pada zaman klasik pengaruh keduanya mulai berkurang.
dan muncul kelompok masyarakat kelas menengah seperti borjuis yang menjadi penikmat dan pendukung kegiatan musik. Dan yang kedua, berkembangnya konser publik. Pertunjukan musik mulai dibuka untuk masyarakat umum. Komponis tidak hanya bergantung pada patron bangsawan, tapi juga memperoleh penghasilan dari konser, penerbitan karya, dan pengajaran musik. Jadi di sini musik itu mulai berkembang ya teman-teman, sehingga berjalannya waktu hingga di sini ada bangsawan yang memperoleh penghasilan dari bermusik teman-teman, dan juga ada karya yang diterbitkan sehingga bisa menghasilkan penghasilan juga, dan juga serta mengajar musik teman-teman. Dan yang ketiga, kemajuan pendidikan dan percetakan. Penyebaran ilmu pengetahuan dan notasi musik menjadi lebih luas. Karya-karya musik dapat diterbitkan dan dipelajari oleh masyarakat yang lebih banyak. Jadi musik itu berkembang pada saat mulai menyebar pada saat musik klasik teman-teman. Gitu. Kita akan next slide ke karakter musik klasik. Jadi di sini ada perubahan dinamika yang bertahap. Mulai banyak digunakan crescendo, yaitu artinya semakin keras, dan descrescendo, yaitu semakin lembut. Dan penggunaan bentuk musik yang baku. Berkembang bentuk-bentuk seperti sonata, simfoni, kuartet gesek, konserto, dan serenade. Bentuk sonata menjadi dasar penting dalam komposisi klasik. Harmoni lebih sederhana. Harmoni itu tetap penting, tetapi tidak serumit pada zaman barok. Pergantian akord lebih jelas dan lebih teratur. Dan piano menggantikan harpsichord. Piano menjadikan instrumen utama karena mampu menghasilkan variasi dinamika yang lebih luas. Dan orkestra di sini berkembang. Jumlah pemain dan instrumen bertambah. Susunan orkestra menjadi lebih standar dan terorganisasi. Baik, kita akan next slide. Bentuk musik zaman klasik teman-teman. Pada zaman klasik sekitar tahun 1750 sampai 820, bentuk musik berkembang menjadi lebih teratur, seimbang dan jelas. Bentuk musik yang paling penting adalah sonata yang menjadi dasar bagi banyak karya instrumental. Selain sonata, berkembang pula simfoni, yaitu sonata yang ditulis untuk orkestra, serta konserto yang menampilkan permainan antara instrumen solo dan orkestra. Bentuk lain yang populer adalah kuartet gesek yang dimainkan oleh dua biola dan cello. Selain itu terdapat divertimento dan serenade yang bersifat ringan sebagai musik hiburan. Dalam bidang musik vokal, opera klasik berkembang dengan struktur yang lebih jelas dan menekankan keseimbangan antara musik dan drama. Secara umum, bentuk musik pada zaman klasik mencerminkan ciri utama periode ini, yaitu keseimbangan, keteraturan, kesederhanaan, dan kejelasan bentuk. Begitu ya bentuk musik pada zaman klasik teman-teman. Dan kita akan next slide ke instrumen utamanya zaman klasik. Pada zaman klasik, instrumen yang paling menonjol itu adalah piano, yang mulai menggantikan harpsichord karena mampu menghasilkan variasi dinamika lembut dan keras. Selain piano, orkestra berkembang dengan penggunaan instrumen gesek sebagai inti, yaitu biola, cello, dan kontrabas. Kelompok alat musik tiup kayu seperti seruling, oboe, klarinet, dan fagot juga semakin penting. Instrumen tiup logam seperti trompet dan horn digunakan untuk memperkaya warna suara orkestra, sedangkan timpani menjadi instrumen perkusi utama. Perkembangan instrumen-instrumen tersebut mendukung terciptanya musik yang lebih seimbang, jelas, dan ekspresif, sesuai dengan karakternya zaman klasik teman-teman. Dan seperti biasa, saya akan menampilkan foto-foto musik zaman klasik teman-teman. Oke, bisa dilihat semuanya. Dan kita akan next slide komposer pada zaman klasik. Di sini ada Joseph Haydn 1732 sampai 809. Dijuluki Bapak Simfoni dan Bapak Kuartet Gesek.
Karya terkenalnya itu adalah Simfoni nomor 94 berjudul Surprise, The Creation, The Seasons. Yang kedua adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Oke, tokoh utama musik klasik Wina. Dan karya yang terkenalnya adalah Eine kleine Nachtmusik, The Magic Flute, dan Giovanni dan juga Requiem. Dan yang ketiga adalah Ludwig van Beethoven. Itu adalah penghubung antara zaman klasik dan romantik. Karya terkenalnya adalah Simfoni nomor 5, Simfoni nomor 9, Moonlight Sonata, dan juga yang paling terkenal hingga saat ini sering didengar adalah Pour Elise. Dan saya akan menampilkan karya-karyanya selama 5 detik per satu komposer pada zaman klasik ya teman-teman. Oke. Oke, kita akan next slide. Kontribusi terhadap perkembangan musik berikutnya. Kontribusi zaman klasik terhadap perkembangan musik berikutnya, yaitu yang menetapkan bentuk musik seperti sonata, simfoni, concerto, dan kuartet gesek, dan juga mengembangkan struktur musik yang lebih jelas, seimbang, dan teratur. Lalu menyempurnakan penggunaan orkestra modern, mengutamakan melodi yang indah dan mudah dipahami, menjadi dasar bagi perkembangan musiknya zaman romantik, dan meninggalkan banyak karya yang masih harus dipelajari dan dimainkan hingga sekarang teman-teman. Oke, kita akan masuk next slide, yaitu pada zaman romantik. Oke, kita akan masuki zaman romantik, dan ini adalah ringkasan singkat dari sejarah musik zaman romantik. Zaman romantik berlangsung sekitar tahun 1820 sampai 1900. Pada masa ini musik lebih menekankan ungkapan perasaan, emosi, imajinasi, dan kebebasan berekspresi. Para komponis tidak lagi terikat pada aturan yang ketat seperti pada zaman klasik. Musik digunakan untuk menggambarkan suasana hati, cerita alam, dan semangat kebangsaan. Lalu perkembangan orkestra yang semakin besar juga memungkinkan terciptanya warna suara yang lebih kaya dan beragam. Oke, kita akan next slide. Kondisi sosial budaya zaman romantik. Sekitar 1800 sampai 1900 ditandai oleh berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya di Eropa. Revolusi industri membawa kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah sosial seperti urbanisasi, kemiskinan, dan juga kesenjangan sosial. Pada masa ini berkembang semangat nasionalisme dan berbagai gerakan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu dalam bidang budaya, masyarakat semakin menghargai perasaan, imajinasi, kebebasan berekspresi, dan keindahan alam. Musik tidak lagi hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan, tetapi juga oleh masyarakat umum melalui konser, opera, dan pertunjukan publik. Perkembangan percetakan not musik dan produksi piano membuat musik semakin mudah diakses oleh banyak orang. Seniman dan komponis romantik lebih menekankan ungkapan emosi serta ekspresi pribadi dalam karya-karyanya. Oke, dari sebelum-sebelumnya ini kita dari zaman ke zaman juga seiring perpindahan zaman ini ada perubahan ya teman-teman dalam bermusik dan semakin berkembang di zaman romantik ini. Oke, kita ke next slide, ke karakter musiknya zaman romantik. Musik zaman romantik memiliki karakter yang lebih bebas dan ekspresif dibandingkan dengan zaman klasik. Komponis berusaha mengungkapkan perasaan, emosi, dan imajinasi secara mendalam
melalui musik. Melodi menjadi lebih panjang, indah, dan penuh ekspresi. Harmoni semakin kaya dengan penggunaan kromatisme dan modulasi yang lebih berani. Dinamika serta tempo digunakan secara lebih bebas untuk menambah penghayatan orkestra yang berkembang menjadi lebih besar dengan warna bunyi yang beragam. Selain itu, musik romantik sering menggambarkan alam, cerita, sastra, nasionalisme, dan pengalaman pribadi komposer atau penciptanya, teman-teman. Oke, kita akan next slide. Bentuk musiknya zaman romantik lebih bebas dan mengutamakan ekspresi perasaan. Bentuk yang berkembang meliputi lied, opera, simfoni, konserto, musik program, musik puisi simfonik, musik kamar, serta berbagai karya piano seperti waltz, mazurka, polonaise, impromptu, dan etude. Bentuk-bentuk tersebut digunakan untuk menyampaikan emosi, imajinasi, dan pengalaman pribadi secara lebih mendalam. Di sini instrumen utamanya zaman romantik, piano menjadi instrumen yang paling penting dan populer. Lalu perkembangan teknologi membuat piano memiliki jangkauan nada yang lebih luas dan suara yang lebih kuat sehingga cocok untuk mengungkapkan berbagai ekspresi perasaan. Selain piano, orkestra simfoni juga berkembang menjadi lebih besar dengan penggunaan instrumen tiup kayu, logam, gesek, dan perkusi yang semakin beragam, teman-teman. Oke, seperti biasa saya akan menampilkan foto-foto alat musik dan juga gambarnya, teman-teman bisa dilihat semuanya. Oke, kita akan next slide. Komposernya zaman romantik terkenal antara lain adalah Franz Schubert dengan karyanya Ave Maria, lalu ada Frédéric Chopin dengan di sini ada karyanya Nocturnes, lalu Fantasie Impromptu, dan juga di sini adalah Robert Schumann dengan karyanya itu Karnaval, lalu ada juga Franz Liszt dengan karyanya Hungarian, dan juga ada si Johannes Brahms dengan karyanya Hungarian Dance Symphony nomor 1, dan juga ada Richard Wagner dengan karya Der Ring des Nibelungen dan Fjord Ilse Childs the Sky dengan karya Swan Lake the Newt Tracker. Mereka dikenal karena karya-karya yang penuh ekspresi, imajinasi, dan emosi yang menjadi ciri khas musik romantik. Dan saya akan menampilkan beberapa karya dari komposer musik zaman romantik, teman-teman, sebagai berikut. Oke, kita akan next slide. Cukup jelas ya, teman-teman semuanya. Kontribusi terhadap perkembangan musik berikutnya. Zaman romantik berkontribusi terhadap perkembangan musik berikutnya melalui perluasan harmoni, kromatisme, dinamika, dan warna bunyi orkestra. Zaman ini menekankan kebebasan berekspresi dan kreativitas komponis sehingga membuka jalan bagi munculnya musik modern. Perkembangan musik program, nasionalisme musik, piano, dan orkestra, dan juga menjadi dasar penting bagi berbagai aliran musik pada abad 20 dan sesudahnya. Dan kita akan masuk ke musik abad ke-20 ya, teman-teman semuanya. Musik abad ke-20 merupakan masa pembaruan dan eksperimen dalam dunia musik. Para komponis
mulai meninggalkan aturan-aturan lama dan menciptakan berbagai gaya baru seperti impresionisme, ekspresionisme, neoklasik, musik serial, dan musik elektronik. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta perubahan sosial dan budaya mendorong lahirnya berbagai bentuk dan bahasa musik baru yang mempengaruhi perkembangan musik modern hingga sekarang, teman-teman. Dan kita akan next slide. Kita akan masuk kondisi sosial dan budaya pada zaman abad ke-20. Kondisi sosial abad ke-20 ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri yang sangat pesat pada masanya waktu itu. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan media komunikasi seperti radio, film, televisi, dan rekaman suara membuat musik semakin mudah diakses waktu itu, teman-teman, oleh masyarakat. Pertukaran budaya antar bangsa juga mendorong lahirnya berbagai aliran dan gaya musik baru. Begitu ya, teman-teman, cukup jelas. Kita akan next slide saja ke karakter musik abad 20. Adalah kebebasan berekspresi, eksperimen dalam bunyi dan teknik komposisi, penggunaan harmoni yang kompleks, ritme yang beragam, serta disonansi yang lebih menonjol. Musik pada zaman ini tidak lagi terikat pada aturan tradisional dan berkembang dalam berbagai aliran seperti impresionisme, ekspresionisme, neoklasik, serialisme, dan musik elektronik ya, teman-teman. Begitu, cukup jelas ya semuanya. Kita akan masuk ke karakter musiknya zaman abad 20. Musik abad ke-20 itu sangat beragam dan lebih bebas dibandingkan periode sebelumnya. Bentuk yang berkembang meliputi simfoni modern, konserto modern, musik kamar, musik balet, musik film, musik elektronik, musik serial, dan musik aleatorik, musik konkret, dan opera modern. Keberagaman bentuk ini menunjukkan semangat eksperimen dan inovasi yang menjadi ciri utama musik abad ke-20, teman-teman. Begitu ya. Oke, teman-teman. Kita akan langsung next slide ke bentuk instrumen utamanya abad ke-20, yaitu adalah dia masih meliputi piano, teman-teman, dan instrumen gesek, tiup kayu, tiup logam, dan perkusi. Selain itu berkembang pula penggunaan instrumen elektronik seperti synthesizer dan alat perekam suara. Perkembangan teknologi memungkinkan terciptanya warna bunyi baru yang menjadi salah satu ciri khas musik abad ke-20, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke komposernya abad 20. Di sini adalah Anton Webern dengan karya Passacaglia Op. 1, Simfoni Op. 21, Five Voices for Orchestra. Ya, teman-teman, karyanya, dan bisa teman-teman lihat di sini adalah komposernya. Dan ini, teman-teman, semuanya cukup jelas ya, teman-teman. Seperti biasa saya akan menampilkan videonya selama beberapa detik saja karena semuanya. Oke, kita akan masuk ke kontribusi terhadap perkembangan musik berikutnya. Musik abad 20 ini memberikan kebebasan yang lebih luas dalam berkarya, melahirkan berbagai aliran baru seperti impresionisme dan serialisme. Periode ini memperkenalkan atonalitas, sistem 12 nada, eksplorasi warna bunyi, ritme yang kompleks, serta penggunaan teknologi dan musik elektronik. Inovasi tersebut menjadi dasar perkembangan musik kontemporer, musik film, jazz modern, pop and rock, dan berbagai genre musik masa kini, teman-teman. Dan di sini kita akan masuk ke musik kontemporer, teman-teman. Oke, di sini ada
Lah, musik kontemporer itu adalah musik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20 hingga masa kini. Musik ini ditandai oleh kebiasaan dalam penggunaan melodi, harmoni, ritme, bentuk, dan warna bunyi. Musik kontemporer banyak memanfaatkan teknologi elektronik serta eksperimen bunyi yang baru. Tujuannya adalah mencari kemungkinan-kemungkinan baru dalam ekspresi musikal tanpa terikat aturan musik tradisional. Dan perkembangan musik kontemporer ditandai oleh munculnya berbagai genre baru seperti jazz, rock, dan pop. Jazz berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dan menjadi dasar bagi banyak gaya musik modern, dan rock berkembang pada tahun 1950 melalui pengaruh blues dan rock and roll. Sedangkan pop muncul sebagai musik yang mudah diterima masyarakat luas. Ketiga genre ini didukung oleh perkembangan teknologi dan media massa sehingga menyebar seluruh dunia dan memberi pengaruh besar terhadap musik modern, teman-teman. Oke, cukup jelas lah untuk sejarah musik kontemporer ini, dan kita akan langsung saja next slide. Kondisi sosial dan budaya. Pada masa musik kontemporer ini ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan keterbukaan masyarakat terhadap berbagai bentuk seni baru. Komponis memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam berkarya, serta memanfaatkan teknologi elektronik dan digital. Selain itu, terjadi perpaduan berbagai budaya yang menghasilkan beragam gaya dan bentuk musik kontemporer, teman-teman. Oke. Dan itu ya teman-teman semuanya, kita akan next. Karakter musiknya, musik kontemporer ini memiliki karakter bebas dari aturan tonal tradisional, banyak menggunakan disonansi, ritme yang kompleks, eksperimen bunyi, penggunaan tangga nada baru, atonal dan 12 nada, penekanan pada warna bunyi, pemanfaatan alat musik non konvensional serta elektronik, bentuk komposisi yang bebas, perpaduan berbagai budaya musik, dan mengutamakan kreativitas serta ekspresi pribadi komponis, teman-teman. Gitu ya, karakternya musiknya itu seperti kita ini menciptakan musik itu dengan bebas, teman-teman, dari aturan keterikatan musik-musik yang tradisional. Jadi pada kontemporer ini kita bebas kemauan hati kita, bagaimana gitu ya teman-teman, kita menciptakannya dengan sukacita dan semangat gitu teman-teman, karena tidak ada keterikatan. Oke, kita akan langsung saja next slide ke bentuk musiknya. Kontemporer bersifat bebas dan tidak terikat pada pola tradisional. Struktur karya ditentukan oleh gagasan komponis sehingga dapat menggunakan bentuk serial, aleatorik, elektronik maupun gabungan berbagai media seni. Musik kontemporer lebih mengutamakan kreativitas dan eksperimen daripada mengikuti bentuk baku seperti sonata atau simfoni. Jadi singkatnya, bentuk musik kontemporer ini dia itu lebih mengutamakan kreativitas sang komponis ya teman-teman. Jadi tidak mengikuti bentuk seperti zaman-zaman klasik, zaman-zaman barok, karena semakin berkembang pada zaman musik kontemporer ini, teman-teman. Dia cukup jelas ya semuanya ya. Kita akan next. Instrumen utama kontemporer ini adalah sebenarnya ini tergantung komponis ya teman-teman, karena menggunakan berbagai instrumen dia, baik orkestra, modern maupun alat musik elektronik, dan juga perkusi ini memiliki peran penting disertai penggunaan alat musik tradisional, benda-benda sehari-hari sebagai sumber bunyi, serta eksplorasi sebagai teknik vokal. Kebebasan memilih sumber bunyi menjadi salah satu ciri utama musik kontemporer. Jadi yang seperti sebelumnya, dia itu seperti kreativitas, teman-teman. Jadi kita seperti membuat musik itu sehari-hari, kayak ada suara tepuk tangan, itu kita sudah bisa membuat musik, teman-teman. Atau centong, kita bunyikan gentong
gentong ini, gentong baskom di rumah itu juga bisa menjadi sebuah musik atau lagu teman-teman, begitu ya. Kita akan masuk ke komposernya kontemporer. Di sini bisa dilihat teman-teman komposer-komposer kontemporernya. Dan mereka itu di sini adalah Karl Stockhausen, teman-teman. Dan itu ada karya-karyanya. Oke. Dan mereka ini adalah merupakan komposer penting dalam perkembangan musik kontemporer abad ke-20. Mereka memperkenalkan atonalitas musik elektronik, eksperimen bunyi dan teknik komposisi baru yang mempengaruhi perkembangan musik modern. Dan yang paling ikonik adalah di sini Michael Jackson, teman-teman. Maaf, kita akan fokus ke sini. Seperti yang kita lihat, siapa sih yang nggak kenal Michael Jackson di sini, yang lebih dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, penari, dan ikon musik pop. Jadi dia ini raja pop ya, teman-teman. Dan di sini kita lihat karya terkenal Michael Jackson, ada Thriller, Billie Jean, dan Beat It. Oke, seperti biasa saya akan menampilkan karya-karya mereka selama sepersekian detik, dan teman-teman bisa lihat semuanya. Oke, teman-teman. Dan kita akan masuki ke kesimpulan di sini ya. Jadi semuanya dari perkembangan musik dari zaman barok hingga kontemporer menunjukkan perubahan yang terus-menerus dalam gaya, bentuk, dan cara berekspresi. Zaman barok itu menekankan kemegahan dan ornamen musik, kemudian zaman klasik mengajarkan keseimbangan, keteraturan, dan kejelasan. Bentuk zaman romantik lebih mengutamakan perasaan, imajinasi, dan ekspresi pribadi komponis. Memasuki abad ke-20 dan musik kontemporer, para komponis makin bebas bereksperimen dengan harmoni, ritme, bentuk, instrumen, serta teknologi baru. Perkembangan ini menunjukkan bahwa musik selalu mengikuti perubahan sosial, budaya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada setiap zamannya. Dan begitu ya teman-teman, cukup jelas ya dari semuanya yang saya paparkan dari slide-slide sebelumnya. Dan sejarah-sejarah ini sangat penting juga untuk pembelajaran di masa yang akan datang, karena musik-musik sekarang itu terus berkembang teman-teman, dan terus berubah. Jadi penting juga sejarah musik dari zaman barok, zaman klasik ini teman-teman, karena di sananya juga tercipta banyak teori musik teman-teman. Jadi sangat penting juga sih menurut saya untuk mempelajari sejarah musik, apalagi yang mencintai musik, karena penting menurut saya, karena di sana itu adalah asal muasal dari perkembangan musik teman-teman. Oke. Dan ini adalah pesan edukatif dari saya. Semoga dari semua yang saya paparkan ini bisa menjadi pembelajaran bisa menjadi referensi teman-teman bagi kita semua untuk pentingnya belajar sejarah teman-teman. Dan memang sangat penting ya teman-teman. Oke. Terima kasih atas semuanya teman-teman, dan mohon maaf ya teman-teman sebelumnya kalau saya ada belibet dari suara, dari perkataan saya, karena saya juga belajar gitu teman-teman gitu. Jadi terima kasih bila ada salah tutur kata segala macam atau hal yang tidak dimaksud teman-teman. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih.